Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan jalan-jalan di Denpasar, tepatnya di Jalan Raya Puputan Renon. Jadi bagi teman-teman yang sudah lama tidak ke Bali atau ke Denpasar, inilah suasana kota Denpasar, khususnya di Jalan Raya Puputan Renon. Jalan ini termasuk salah satu jalan yang cukup lebar di Bali, karena kebanyakan Bali itu jalannya kecil-kecil dan situasi di tempat ini seperti sekarang ini di kala pandemi. Jadi kalau Denpasar memang cukup ramai, masih tetap cukup ramai walaupun dalam masa pandemi, kecuali ketika ada PPKM waktu itu ya. Di daerah Raya Puputan ini adalah daerah pusat pemerintahan Bali. Jadi kantor gubernur pun berada di sekitar lokasi ini. Ada kantor gubernur, ada kantor Samsat, ada kantor perpajakan, kantor imigrasi, dan lain-lain. Semuanya, hampir semua kantor pemerintahan provinsi ada di sini. Dan mulai di 3 tahun belakangan, daerah ini juga terkenal dengan daerah kuliner. Mulai tumbuh bermacam-macam restoran, baik yang menunya western atau menu Indonesia, bahkan menu tradisional makanan Bali juga tumpah ruah di daerah ini. Nah, sekarang kita sudah akan keluar dari daerah Renon. Di depan adalah tikungan terakhir menuju ke pusat kota Denpasar. Kita belok ke kiri dan lanjut lurus. Semoga video-video dari Global Bali ini akan menjadi tempat kangen Anda menikmati Bali dan khususnya kota Denpasar. Bagi Anda yang dulu pernah ke sini, inilah nostalgianya. Tapi yang belum pernah ke Bali atau ke Denpasar, Anda bisa melihat-lihat situasi dan kondisi kota Denpasar. Beginilah situasinya di siang hari. Kita sekarang memasuki Jalan Dewi Sartika. Di sini ada pusat perbelanjaan yang cukup besar, Ramayana dan Matahari Department Store. Juga ada beberapa kantor bank yang cukup besar di sini. Ada Bank Permata, Bank CMB, Bank Panin, dan lain-lain. Dan kita akan lurus ke jalan yang cukup terkenal di Denpasar, yaitu Jalan Teuku Umar. Nah, ini perempatannya. Lanjut lurus. Di sebelah kiri ada mall yang banyak menjadi tongkrongan anak-anak muda dan para keluarga, 21 Mall. Di sebelah kanan ada kantor Telkom, ada Planet Gadgets, dan lain-lain. Ya, kita lurus terus. Inilah situasi Jalan Teuku Umar. Juga termasuk jalan yang cukup lebar di Denpasar. Biasanya hari-hari sebelum pandemik, jalan ini selalu macet dengan kesibukan yang sangat padat. Tetapi di masa pandemi ini tidak terlalu sering terjadi kemacetan, tapi masih cukup sibuk jalan-jalan di tempat ini. Di Jalan Teuku Umar ini juga salah satu pusat kuliner di Denpasar, juga pusat bisnis yang cukup sibuk. Banyak sekali toko handphone, toko gadget, restoran, dan lain-lain. Juga toko-toko aksesoris untuk smartphone Anda. Ada S Hardware juga ada di sini. Bengkel juga ada. Tapi sebagian besar memang didominasi oleh toko handphone, perbankan, dan kuliner. Dulunya memang ini menjadi salah satu tempat kuliner yang, sebelum berkembang tempat kuliner tempat lain, Teuku Umar adalah salah satu tempat kuliner yang ada di Denpasar. Kita masih lurus. Ini cukup panjang Jalan Teuku Umar. Keuntungan pandemik memang jalan-jalan tidak terlalu macet, tetapi banyak ruginya ya teman-teman ya.
Jadi banyak usaha tutup, hotel-hotel semuanya juga tutup, restoran juga banyak yang bangkrut. Itu yang menyebabkan Bali begitu terpuruk dengan adanya pandemi ini. Kita jalan terus menuju ke perempatan Imam Bonjol dan Teguh Umar Barat. Suhu di Denpasar jika di bulan-bulan seperti ini cukup panas walaupun musim hujan. Matahari cukup terik dan suhu berkisar antara di pagi hari 28 derajat sampai 38 derajat Celcius kalau nggak salah. Jadi panas sekali. Dan memang untuk traveler yang ingin ke Bali, sebenarnya kalau ke Bali itu memang lebih enak naik motor seperti yang saya lakukan sekarang ini, karena jalanan di Bali itu cenderung sempit, kecil, dan ketika di akhir minggu atau pulang kantor, pulang kerja, banyak orang libur dan lain-lain, itu cukup macet, dan macetnya juga cukup panjang. Tapi kalau Anda main ke Bali, liburan ke Bali dengan naik motor, itu akan lebih lancar perjalanan Anda. Ini kita sudah sampai di perempatan Imam Bonjol Teguh Umar Barat. Kita akan belok ke kanan ke Imam Bonjol Utara. Imam Bonjol ini juga salah satu jalan yang sangat sibuk dan panjang dari terbentang dari utara ke barat. Tapi kita saat ini menuju ke utara dulu. Inilah situasinya. Hari ini agak padat dan sedikit mendung sehingga cuaca juga tidak terlalu panas. Di sebelah kanan itu adalah Sungai Badung atau Tukat Badung yang terbentang membelah kota Denpasar. Di ujung sungai, di pertengahan sungai ini juga melewati Pasar Badung. Di situ juga dijadikan tempat wisata oleh pemerintah Kota Denpasar. Jadi ketika malam hari masyarakat bisa nongkrong di situ untuk berekreasi atau bermain, melepas lelah. Cukup menarik. Nanti kapan-kapan saya akan review situasinya di tempat wisata sebelah Pasar Badung di Kota Denpasar. Ya, inilah Jalan Imam Bonjol. Tidak terlalu banyak restoran di tempat ini. Jadi sepanjang jalan hanya ada toko-toko kecil dan warung-warung makan kecil. Juga tidak ada hotel yang besar di tempat ini. Beberapa losmen ada di tempat ini. Kita terus melaju menuju arah utara. Ya, ini situasi di Jalan Imam Bonjol. Sebelah kanan itu ada Banjar. Banjar itu seperti kalau di Jawa sebagai tempat pertemuan masyarakat untuk mereka mengadakan rapat, koordinasi dan lain-lain. Ya, ini sebelah kanan ada terminal. Sebelah kiri merupakan salah satu kuburan terbesar umat Hindu di Bali. Ya, semenjak pandemi banyak sekali yang berjualan di pinggir jalan yang sudah berhenti. Kebanyakan mereka adalah staf-staf hotel-hotel berbintang yang mendapat pemberhentian kerja, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan. Nah, Imam Bonjol berakhir di tempat ini, di perempatan ini, dan kita sekarang memasuki Jalan MH Tamrin. Jalanan semakin mengecil. Nah, inilah sebenarnya kondisi jalanan di Denpasar, teman-teman. Memang unik Bali itu, jalannya kecil-kecil.
Di dekat sinilah Pasar Badung berada. Juga sebelahnya ada namanya Pasar Kumbasari. Jadi ada 2 pasar di situ yang dimiliki oleh Denpasar. Nah, ini kalau belok kanan juga tembus ke Pasar Badung. Tapi kita melaju terus. Sebentar lagi kita berada di ujung Jalan Tamrin. Ya, ini kalau kita belok kanan, kita masuk Jalan Gajah Mada, disitulah Pasar Badung berada. Masuk ke dalam Jalan Wahidin. Di tempat ini ada toko oleh-oleh, snack khas Bali. Aduh, saya lupa namanya, apa ya? Pia manis, pia susu. Namanya pia susu ya. Di sini ada tadi di sebelah kiri. Dan kita sekarang berada di perempatan Jalan Gunung Agung dan sekarang masuk ke Jalan Gunung Agung. Ini juga jalan cukup panjang teman-teman, dan dulunya juga jalan ini sangat sibuk dan padat, sering macet. Di sini jalan ini ada beberapa sekolah, kemudian toko-toko kelontong banyak, ada pasar juga. Jadi sehari-hari jalanan ini super macet. Beginilah situasinya di Jalan Gunung Agung. Jadi dengan menonton video ini, kami berharap Anda mempunyai bayangan bagaimana situasi dan kondisi Kota Denpasar di kala pandemi saat ini. Suasana agak mendung, jadi udara tidak terlalu panas, sejuk, dan kita bisa bermotornya dengan nyaman sambil menikmati Kota Denpasar. Ya, ini udah mulai macet teman-teman, karena di depan itu ada lampu merah dan beberapa gang jalan kecil yang banyak keluar masuk kendaraan bermotor atau motor. Ini juga salah satu titik pusat kemacetan di Jalan Gunung Agung, yaitu perempatan Gunung Agung, Jalan Mahendra Data, dan Jalan Bulu Indah yang ada nanti kita akan lewati di depan. Ya, kita sudah berada di perempatan. Lampunya sudah hijau, kita lanjut lurus. Belok ke kanan ke Jalan Bulu Indah, belok ke kiri ke Jalan Mahendra Data. Kita tetap lurus di Jalan Gunung Agung, sebelah kiri ada lapangan sepak bola. Tempat olahraga masyarakat di sekitar sini, juga ada lapangan tenis dan basket. Kita sudah hampir tiba di ujung sebelah barat Jalan Gunung Agung. Cukup panjang jalan ini memang. Lampu merah sudah terlihat di depan. Kita akan belok kanan teman-teman. Ya, kita memasuki Jalan Gunung Sangyang. Di jalan ini terdapat kantor polisi Resort Kota, Polresta Denpasar ada di sini, di Jalan Gunung Sangyang Denpasar. Kita belok ke kiri, Jalan Gunung Sangyang. Inilah situasi di Jalan Gunung Sangyang. Jalan juga tidak terlalu besar. Ciri khas Bali, ciri khas jalan-jalan di Bali. Nah, di depan kita ini sebelah kiri ada kantor polisi Resort Kota, Polresta Denpasar. Oke, baiklah teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel Global Bali
untuk teman-teman bisa selalu mendapatkan update terbaru dan bermotovlog ria dengan kami dan mengetahui situasi dan kondisi Bali pada umumnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.